Sejauh ini kita telah mempelajari struktur sastra dan makna asali dari catatan Musa tentang Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai pasal 11 ayat 9. Sekarang kita siap untuk mengajukan pertanyaan ketiga. Bagaimanakah kita dapat menerapkan bahan pelajaran ini dalam kehidupan kita saat ini? Seperti biasanya, kita akan membahas topik penerapan modern dengan mengikuti gambaran Perjanjian Baru tentang 3 tahapan kerajaan Kristus. Kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana air bah penyelamatan dan tatanan yang baru yang dihasilkan itu diterapkan pada inaugurasi kerajaan pada kedatangan Kristus yang pertama. Kemudian kita akan membahas relevansi dari hal-hal ini bagi kontinuitas kerajaan itu di sepanjang sejarah gereja. Dan akhirnya kita akan meneliti bagaimana Perjanjian Baru menerapkan bagian sejarah purba ini pada penyempurnaan kerajaan itu ketika Kristus datang kembali dalam kemuliaan. Saat kita mempelajari pasal-pasal terakhir dari sejarah purba yang ditulis oleh Musa dengan cara ini, kita akan menemukan bahwa Perjanjian Baru memperluas tujuan asal Musa bagi Israel ke dalam 3 tahapan kerajaan Kristus. Karyanya di masa lampau, di masa kini, dan di masa mendatang. Marilah kita terlebih dahulu melihat bagaimana Perjanjian Baru menggunakan tema-tema ini dalam kaitannya dengan kedatangan Kristus yang pertama. Dalam inaugurasi kerajaan, Kristus menggenapkan keselamatan yang agung sebagai wakil umatnya dengan cara-cara yang konsisten dengan tema-tema yang ditekankan oleh Musa dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai pasal 11 ayat 9. Kita dapat melihat kaitan-kaitan ini setidaknya dalam 2 hal: perjanjian yang diperantarai oleh Kristus dan kemenangan yang ia capai. Di satu sisi, Kristus telah membawa penyelamatan bagi umatnya melalui perjanjian yang meluputkan mereka dari penghakiman Allah. Seperti yang telah kita lihat, Nuh memainkan peran khusus sebagai mediator perjanjian, dan Musa mengangkat fakta ini ketika ia menjelaskan pelayanannya sendiri kepada Israel. Dengan cara yang sama, Perjanjian Baru mengajarkan bahwa Kristus adalah penyelamat kita karena ia memerantarai suatu perjanjian yang baru ketika ia datang ke bumi ini. Terlalu sering, orang Kristen gagal menyadari bahwa Kristus datang ke bumi ketika umat Allah berada di bawah penghakiman ilahi. Oleh karena orang Israel begitu terang-terangan melanggar perjanjian-perjanjian dalam Perjanjian Lama, maka dalam tahun 586 sebelum Masehi, bangsa Babel menghancurkan Yerusalem, dan bangsa Israel tidak pernah sepenuhnya pulih dari penjajahan asing. Namun, Nabi Yeremia menubuatkan bahwa Allah akan menebus suatu umat keluar dari api pengasingan dengan menegakkan suatu perjanjian yang baru di masa depan. Dalam Yeremia pasal 31 ayat 31, sang Nabi mengumumkan, "Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda." Seperti yang diketahui oleh kebanyakan orang Kristen, Perjanjian Baru mengajarkan bahwa Yesus datang ke bumi ini sebagai mediator dari perjanjian yang baru ini. Yesus sendiri mengakui peran ini bagi dirinya ketika ia berbicara kepada murid-muridnya pada perjamuan terakhir. Seperti yang kita baca dalam Lukas pasal 22 ayat 20, ia memberitahu mereka, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jadi kita melihat bahwa sama seperti Nuh telah diselamatkan dari penghakiman sebagai mediator perjanjian ilahi, maka dalam inaugurasi kerajaan, Yesus menyelamatkan mereka yang percaya kepadanya dari penghakiman dengan menjadi mediator perjanjian yang baru itu melalui darahnya yang ia curahkan di atas kayu salib. Selain membawa perjanjian yang baru, pelayanan Yesus di bumi menggenapi tema kemenangan dalam perang suci. Musa berfokus pada tema perang suci sebagai bagian dari tatanan yang baru setelah air bah. Ia meneguhkan bahwa tatanan yang baru dari dunia menuntut Israel untuk terus maju untuk menduduki Kanaan, dan ia meyakinkan mereka akan kemenangan yang besar. Sebagai perbandingan, perhatikan cara Paulus menggambarkan kemenangan Kristus pada inaugurasi kerajaan dalam Kolose pasal 2 ayat 15 berikut. Dan setelah ia melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, ia menjadikan mereka tontonan umum, menyatakan kemenangannya atas mereka oleh salib. Seperti yang kita lihat di sini, kemenangan Yesus pada kedatangannya yang pertama tidak bersifat politis, tetapi bersifat rohani.
Kematian dan kebangkitan Yesus mengawali kekalahan dari kuasa-kuasa jahat dan otoritas-otoritas rohani yang menguasai dunia di zamannya. Karya penebusannya menjadikan mereka sebagai tontonan umum, sama seperti Yahweh telah membuat kota Babel purba menjadi tontonan umum, dan kemudian menghancurkan kota-kota Kanaan yang hebat. Dalam hal ini, Yesus tidak hanya menyelamatkan melalui perjanjian yang baru, tetapi ia juga menang atas kuasa-kuasa rohani dan kegelapan dalam kematian dan kebangkitannya. Para pengikut Kristus memandang pelayanan Kristus di bumi sebagai awal dari kemenangan final yang dijanjikan dahulu kala dalam kitab Kejadian. Seperti yang dapat kita duga, Perjanjian Baru tidak sekedar mengaitkan tema-tema dari Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai pasal 11 ayat 9 dengan kedatangan Kristus yang pertama. Tema-tema itu juga diterapkan dalam kontinuitas kerajaan di masa hidup kita saat ini. Perjanjian Baru menggambarkan masa di antara kedatangan Kristus yang pertama dan kedua, sedikitnya dengan dua cara yang berkaitan dengan pasal-pasal terakhir dalam sejarah purba Musa. Perspektif-perspektif ini terkait langsung dengan pentingnya baptisan dan peperangan rohani dalam kehidupan Kristen. Ketika kita menjalani kehidupan Kristen dalam zaman ini, kita mengalami signifikansi air bah Nuh dan tatanan yang baru yang dibangun setelah air bah. Satu nas perjanjian baru secara khusus menjelaskan baptisan dalam kaitannya dengan air bah penyelamatan di zaman Nuh. Dengarkan apa yang Rasul Petrus tuliskan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 20 sampai 22 berikut. Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh biasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah. Setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Dalam nas yang luar biasa ini, Petrus langsung menghubungkan pengalaman keselamatan setiap orang di masa kontinuitas kerajaan dengan air bah di zaman Nuh. Ia mengawalinya dengan mengingatkan bahwa Nuh dan keluarganya diselamatkan melalui air. Keselamatan mereka melalui air membuka jalan bagi umat manusia untuk memasuki dunia yang diperbarui yang penuh berkat. Tetapi perhatikan juga bahwa Petrus menunjukkan kaitan langsung antara air dari air bah Nuh dan kehidupan Kristen dengan berfokus pada baptisan. Ia mengatakan bahwa air di zaman Nuh melambangkan atau mengantisipasi air baptisan Kristen. Seperti yang telah kita lihat dalam pelajaran ini, air di zaman Nuh membersihkan dunia dari kecemaran yang mengerikan dan membuka jalan bagi awal yang baru. Sama seperti Musa yang melewati Laut Tebrau, melenyapkan tiran Mesir, dan membawa awal yang baru bagi bangsa Israel. Dengan cara yang sama, air baptisan membersihkan orang-orang percaya dari dosa-dosa mereka dan mengaruniakan kepada mereka suatu awal yang baru berupa kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Selanjutnya, kita harus memperhatikan dengan cermat bahwa 1 Petrus pasal 3 ayat 21 menyatakan bahwa baptisan menyelamatkan hanya dalam pengertian bahwa itu adalah janji dari hati nurani yang baik terhadap Allah. Dengan kata lain, sekedar pembaptisan dengan air pada saat baptisan tidak menyelamatkan siapapun. Sebaliknya, hanya jika baptisan merupakan janji dari hati yang diampuni dan dibasuh dari dosa oleh iman kepada Kristus, maka barulah baptisan itu melambangkan keselamatan. Jadi memang perjanjian baru menerapkan air bah penyelamatan di zaman Nuh kepada kontinuitas kerajaan itu dengan menegaskan bahwa setiap kali seseorang datang kepada Kristus dengan iman yang menyelamatkan, ia dibawa melalui air baptisan yang membersihkan ke dalam kehidupan yang baru. Seperti halnya Nuh dibawa melalui air bah ke dalam dunia yang baru. Akan tetapi, seperti yang telah kita lihat, sejarah purba Musa mengindikasikan bahwa air pada zaman Nuh mengantar manusia kepada perang suci. Awalnya Musa menarik perhatian kepada fakta ini untuk mendorong Israel untuk menundukkan diri kepada tatanan yang baru ini dengan maju untuk menduduki Kanaan. Demikian pula perjanjian baru menerapkan ajaran ini kepada kontinuitas kerajaan ketika melukiskan peperangan rohani yang dihadapi oleh setiap orang percaya.
Perhatikanlah cara Paulus menjelaskannya dalam Efesus pasal 6 ayat 11-12 berikut. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nas ini dan nas-nas perjanjian baru yang lain secara gamblang mengajarkan bahwa umat Kristen pada masa kini sedang berperang melawan kejahatan. Sayang sekali banyak orang Kristen pada masa kini gagal untuk memasukkan dimensi ini dalam kehidupan rohani mereka. Sama seperti orang Israel yang mengikut Musa berusaha untuk menghindari pendudukan Kanaan. Namun, perspektif perjanjian baru sudah jelas. Kita harus ikut dalam peperangan rohani ini, seperti yang Paulus tuliskan dalam Efesus pasal 6 ayat 13 berikut. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Apabila kita mengenakan perlengkapan senjata Allah, kita akan menang dalam peperangan rohani kita. Jadi kita melihat bahwa sama seperti perjanjian baru menghubungkan penyelamatan Nuh melalui air bah dengan penyelamatan kita melalui baptisan, perjanjian baru juga mengajarkan bahwa sama seperti dunia purba diselamatkan untuk masuk ke dalam peperangan, baptisan Kristen menyelamatkan kita untuk terlibat dalam peperangan rohani setiap hari dalam kehidupan kita. Berdasarkan cara perjanjian baru menerapkan pasal-pasal terakhir dari sejarah purba kepada inaugurasi dan kontinuitas kerajaan, tidaklah mengherankan jika didapati bahwa penyempurnaan kerajaan juga digambarkan dalam konteks air bah Nuh dan peperangan dari tatanan purba yang baru. Para penulis perjanjian baru menunjukkan kaitan-kaitan ini dengan menjelaskan kedatangan kembali Kristus dalam kemuliaan sebagai bencana besar terakhir dan peperangan terakhir. Dalam 2 Petrus pasal 3, kita mendapatkan suatu asosiasi yang eksplisit dari air bah Nuh di zaman purba dengan kedatangan kembali Kristus dalam kemuliaan. Dengarkanlah cara Petrus memulai pembahasannya dalam ayat 3-6 berikut. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Dalam nas ini, Petrus mengoreksi para pencemooh yang menunjuk kepada keseragaman dari tatanan alam sebagai bukti bahwa Yesus tidak akan datang kembali. Mereka percaya bahwa sejak saat penciptaan, segala sesuatu tetap seperti semula. Tidak ada sesuatu pun yang pernah menghancurkan tatanan bumi yang telah Allah jadikan pada mulanya. Dan karena tidak ada yang berubah selama ini, mereka percaya bahwa tidak akan ada yang berubah sampai kapanpun. Namun, Petrus mengacu kepada catatan Musa tentang air bah Nuh untuk membuktikan yang sebaliknya. Allah telah menciptakan bumi pada mulanya dari air. Namun pada zaman Nuh, bumi telah dibinasakan oleh air bah. Suatu bencana besar telah terjadi dalam sejarah dunia. Allah telah mengintervensi dan memusnahkan bumi pada zaman Nuh. Namun dengarkan kesimpulan Petrus dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 7 berikut. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Secara sederhana, Petrus berargumen bahwa sama seperti dunia purba telah berakhir melalui air bah, maka langit dan bumi yang sekarang akan berakhir ketika Kristus datang kembali untuk menghakimi. Yang pasti, penghakiman kali ini akan datang dengan api dan bukan dengan air. Tapi kita dapat yakin bahwa ketika Allah memutuskan untuk bertindak melawan dosa di dalam dunia untuk terakhir kalinya, maka ia akan bertindak melalui kehancuran kosmis yang dahsyat, yang sama dahsyatnya dengan yang terjadi pada saat air bah di zaman purba. Dengan begitu, perjanjian baru mengajar kita untuk melihat kedatangan kembali Kristus dalam kaitannya dengan air bah Nuh. Pada zaman Nuh, orang-orang fasik dihakimi dan dihapuskan dari bumi oleh gejolak kosmis yang besar. Dengan cara yang bahkan lebih hebat lagi, ketika Kristus datang kembali dalam kemuliaannya, akan ada bencana besar yang sepenuhnya menghancurkan tatanan dunia yang kita kenal,
Orang fasik akan dilenyapkan dari bumi, dan semua orang yang mengikut Kristus akan dihantar kepada langit yang baru dan bumi yang baru, yang megah dan kekal. Namun, seperti yang telah kita lihat, dalam sejarah purba, air bah Nuh disertai dengan konflik dan perang antara umat Allah dan seteru-seteru Allah. Sejalan dengan asosiasi ini, Perjanjian Baru juga menggambarkan kedatangan kembali Kristus sebagai perang kosmis terakhir. Dengarkan cara Rasul Yohanes menulis tentang kedatangan kembali Kristus dalam Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16 berikut. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih, dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dalam bahasa spektakuler dari penglihatan apokaliptik, Yohanes menyatakan bahwa kedatangan kembali Kristus akan menjadi perang yang mendunia, di mana Kristus sendiri akan muncul dan membinasakan semua musuhnya. Kemuliaan dari kemenangan yang kekal akan diberikan kepada mereka yang percaya kepada Kristus agar diselamatkan. Namun penghakiman dan kebinasaan akan menimpa mereka yang telah menolak Dia. Jadi kita melihat bahwa Perjanjian Baru menampilkan penyempurnaan kerajaan Kristus sebagai pengalaman puncak dari kemenangan Allah atas kejahatan. Allah tetap berketetapan untuk menegakkan kerajaannya, untuk melawan semua seterunya. Ketika Kristus datang kembali dalam kemuliaan, tujuan ilahi ini akan sepenuhnya terwujud. Orang fasik akan dibinasakan, dan umat Allah dalam Kristus akan menikmati kemenangan dan damai sejahtera yang kekal di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Dalam pelajaran ini, kita telah mempelajari Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai pasal 11 ayat 9. Dalam bagian Alkitab ini, Musa menyatakan arah yang benar yang harus diikuti oleh bangsa Israel ketika ia memimpin mereka ke tanah perjanjian. Kita telah melihat struktur sastra dari pasal-pasal ini dan bagaimana Musa merancangnya untuk mendorong orang Israel agar berani maju untuk menduduki Kanaan. Dan kita juga telah mempelajari bagaimana Perjanjian Baru menerapkan tema-tema ini pada 3 tahapan kerajaan Kristus. Ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan dan tantangan-tantangan untuk hidup bagi Kristus dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, kita harus menghayati berita yang Musa sampaikan kepada umat Israel di zaman dahulu. Di dalam Kristus, Allah telah menyelamatkan kita dari pidana dosa, sama seperti Ia telah menyelamatkan dunia purba melalui Nuh. Namun, Ia juga telah menempatkan kita di jalan yang mengharuskan adanya periode konflik dan peperangan, sementara kita menantikan hari ketika Kristus membawa kemenangan puncak bagi umatnya. Belum saat itu tiba, kita mengetahui bahwa dunia yang kita diami belumlah sempurna, tetapi kita dapat yakin bahwa mengikut Kristus dalam peperangan rohaninya bagi dunia berarti menempuh arah yang benar. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.